tetap mereka nggak bisa lah dihindari ya, karena kalau sampai pasar tutup nggak berjalan sama sekali ya, masyarakat yang lain yang butuh makan, butuh kebutuhan sehari-hari kan bingung. Jadi ya tetap boleh berjualan, hanya harus mengikuti protokol kesehatan. Cuci tangan sebelum masuk kantor untuk mulai melaksanakan tugas, begitulah yang saat ini harus dilakukan seluruh pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dengan memasang bak pencuci tangan sebagai pengganti wastafel, Disperindak berusaha menangkal penyebaran virus COVID-19 atau Corona. Aktivitas kantor dinas yang berada di Jalan Gondo Wardoyo, Kota Nganjuk itu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun karena memang ada himbauan atau instruksi diberlakukannya kerja dengan sistem shift, sebagian pegawai sejak Kamis 26 Maret 2020 melaksanakan tugas dari rumah. Keterangan itu seperti disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Roro Heni Rohtanti. Dia menjelaskan pasca mewabahnya virus corona, pemerintah pusat dan Jawa Timur serta Bupati Nganjuk menginstruksikan aparatur sipil negara atau ASN untuk melakukan kerja sistem shift. Selain menerapkan kerja sistem shift sebagai salah satu langkah penanggulangan wabah corona, Disperindak juga sudah melakukan serangkaian kegiatan, diantaranya melakukan penyemprotan dan membagikan bak air untuk cuci tangan di seluruh pasar tradisional yang ada di Kabupaten Nganjuk. Selain itu, Roro Heni Rohtanti menjelaskan sejumlah kegiatan Disperindak yang berkaitan langsung dengan para pelaku UMKM atau pedagang terpaksa harus dibatalkan atau diundur untuk mengantisipasi penyebaran wabah corona. Dan berikut adalah penjelasan Roro Heni Rohtanti terkait seluruh rangkaian kegiatan serta sistem kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pasca instruksi Bupati terkait penanganan COVID-19. Kita menindaklanjuti surat edaran Bupati nomor 061-811-411.032-2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 yang di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang mana untuk ASN, pejabat tinggi dan pejabat administrasi tetap masuk, tetapi untuk eselon 4 sampai dengan staf itu sehari masuk, sehari kerja dari rumah. Jadi bukan berarti libur ya mereka, tapi kerja dari rumah untuk menghindari sering bertemunya massa. Karena apa? Distancing sosial itu kan juga dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, sehingga kebijakan itu ya kita tidak lanjuti. Makanya kalau Pak Agus dari sini sepi, ini ya yang masuk ini shift hari pertama diberlakukan kan mulai 26 Maret 2020. Jadi yang masuk ini staf dan eselon 4 dan staf yang kena gilir masuk. Yang besok, yang sekarang masuk ganti tidak masuk, yang hari ini sudah kerja di rumah besok masuk. Jadi terus sampai tidak tahu nanti batas waktunya, mungkin setelah dinyatakan COVID-19 itu sudah bebas ya. Sekarang kan masih pencegahan pencegahan. Terus kemudian yang kita lakukan kemarin, kami membagikan bak air untuk tempat cuci tangan kepada seluruh pasar yang ada di Nganjuk yang di bawah Disperindak. Ada sekitar 33 pasar yang kita bagi. Masing-masing pasar ada yang menerima 2, ada yang 3, ada yang 1 untuk tempat cuci tangan. Itu yang sudah kita lakukan. Berikutnya kita juga berupaya bekerjasama dengan Tagana kemarin untuk tanggal 24 Senin sebelum gugus tugas ini dimulai 26, kita 24 itu sudah melakukan penyemprotan di Pasar Wage, karena Pasar Wage pasar yang
besar, pengunjungnya juga lumayan banyak, baik pagi 1, pagi 2, dan pasar Jerumpang itu tanggal 24. Terus berikutnya hari ini sampai dengan seterusnya kita ikut gugus tugas itu penyemprotan. Di lingkungan kerja sendiri Bunda, apa saja upaya yang sudah dilakukan? Untuk lingkungan kerja kemarin kami nyurati PMI Palang Merah Indonesia untuk diberikan semprotan desinfektan di lingkungan sini. Alhamdulillah mumpung kemarin libur, seluruh lingkungan sini baik itu ruangnya di ruang saya, bidang-bidang, musola, gudang, sampai toilet, sampai ruang pertemuan, sampai dengan ruang di Granasda, semua disemprot oleh Palang Merah Indonesia. Itu yang di rumah kita. Kemudian juga kita menyiapkan itu di depan itu tempat cuci tangan, belakang ada, dan sanitizer ada. Kemudian juga melarang teman-teman untuk keluar kota. Karena mereka itu tidak masuk bukan berarti liburan atau rekreasi atau boleh kemana-mana, tetapi harus tetap standby di rumah. Kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, mereka harus selalu siap. Kegiatan dari Dinas Perizinan mungkin ada yang ditunda gitu? Ya, satu kegiatan pelatihan, lomba duta batik, kemudian lomba selendang, lomba video itu yang semula akan dilaksanakan bulan Maret April, akhirnya semuanya kita tunda dulu sampai dengan keadaan aman. Kita juga mengumpulkan banyak orang, kan tidak boleh pelatihan kan 30 orang, kan lebih dari 15 itu kan sudah termasuk massa. Jadi kita tidak berani mengambil risiko, kita hentikan semua. Padahal jadwal sudah beredar, sudah instruktur siap, akhirnya ya begitu ada pengumuman tidak boleh, langsung kami buat edaran ke semua kecamatan kalau ditunda. Kemudian instruktur ya kita telepon, juga kita batalkan untuk bulan Maret ini, kita tunda sampai dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan para pedagang itu nantinya seperti apa Bunda? Kan harus langsung gitu. Ya tetap mereka nggak bisa lah dihindari ya, karena kalau sampai pasar tutup, nggak berjalan sama sekali, ya masyarakat yang lain yang butuh makan, butuh kebutuhan sehari-hari kan bingung. Jadi ya tetap boleh berjualan, hanya harus mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan, kalau bisa pakai masker, terus bahkan tidak boleh berdekatan. Cuma ya kami tidak bisa mengontrol setiap hari, tapi upaya itu terus kita sosialisasikan melalui para koordinator pasar. Dan kita pasang banner, yang biasa di tiap pasar semua pasang banner untuk protokol kesehatan dan untuk pencegahan COVID-19. Itu setiap pasar ada bannernya. Juga ada tempat cuci tangan, ada sabun, cuma hand sanitizer yang belum karena susah sekarang mencari hand sanitizer dan harganya relatif mahal. Tuan jenengan kepada para pelaku UMKM maupun pedagang ataupun masyarakat sendiri? Ya dengan menyikapi adanya virus COVID-19 ini, saya mengajak pada pedagang, para pelaku usaha, baik itu pelaku usaha yang di pertokoan pasar maupun non pasar, ya pedagang pasar maupun non pasar, kita himbau dengan surat edaran kemarin untuk mengikuti protokol kesehatan dan memasang tempat cuci tangan di depan tokonya masing-masing, termasuk Prima, Alfamart, Indomaret, semua pertokoan modern maupun pasar rakyat, pasar tradisional itu harus mengikuti protokol kesehatan. Dan saya himbau kepada semuanya, masyarakat, pedagang, IKM untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.